Oke, teman-teman semua, selamat datang semuanya. Wah, hampir ada 500 orang yang selamat datang di acara How to Start 3 Very Simple Steps by by saya, teman-teman ya. Dan hari ini teman-teman semua, saya akan menceritakan bagaimana caranya dengan hanya 3 langkah sangat sederhana, Anda bisa menjalankan Royal Queue dengan sangat-sangat enak, teman-teman ya. Jadi sebelum kita mulai, perkenalkan dulu teman-teman, nama saya Edric Chuan, teman-teman semua ya. Dan hari ini teman-teman semua, wah berbangga banget nih teman-teman semua. Dari kota mana aja teman-teman semua, boleh tolong diketik ya. Dari kota mana aja dan tolong ketik salam cuan ya. Pakai caps lock, pakai tanda seru ya. Pakai api-api, terserah teman-teman ya. Ada 475 orang, ayo tolong diketik dari kota mana aja Anda dan salam cuan teman-teman ya. Wah. Oke, luar biasa Denpasar, wah. Tabanan Bali, wih. Padang, Jogja, Kaltim, Bandung, oh Pontianak, Batam, halo Medan, Horas, mantap. Oh Jakarta Utara, Pontianak, oke banyak banget ya teman-teman semua ya. Wah Surabaya, Tangerang, Medan, Surabaya, wah Bekasi, oke Semarang dan masih banyak yang lainnya teman-teman ya. Luar biasa, selamat datang di Royal Queue teman-teman, oke? Nah, hari ini teman-teman semua ya. Nah, saya akan menceritakan ibaratnya yang tadi saya ceritain teman-teman semua dan saya akan langsung share screen aja ya. Ibaratnya apa sih yang bakal kita kasih tahu ke teman-teman semua ini adalah bagaimana cara memulainya Royal Queue, teman-teman ya. Mungkin di antara kita ada yang bingung, aduh Pak, habis saya gabung saya harus ngapain? Ya. Nah, hari ini adalah jawabannya teman-teman. Habis gabung mau ngapain sih? Gimana sih cara kita membesarkan bisnis kita? Jadi teman-teman semua, sebelum acara dimulai, tolong fokus. Acara ini akan berlangsung selama 1 jam kurang lebih teman-teman ya. Tolong fokusnya 1 jam ya. Hilangkan dulu distraksi-distraksinya, main game ya kan, apa segala macam, WhatsAppan, Instagram, ya buka-buka medsos nanti aja ya. Fokus dulu ke materinya 1 jam saja. Kita hari ini ada 2 sesi ya. Sesi pertama ini menceritakan teknisnya bagaimana cara kita memulai Royal Queue dengan benar, dengan hanya 3 langkah. Nah, sesi kedua adalah pembahasan bonus baru yang terjadi di Royal Queue, teman-teman. Ya. Jadi, kita akan langsung mulai aja sesi pertama, teman-teman semua. Oke. Nah, sesi pertama ini, teman-teman semua, ini udah ke-share belum ya? Udah ya? Oke. How to start ya, teman-teman ya. Nah, itu ibaratnya ada gambar Ferrari, dipencet engine start, kebut. Ya. Karena ada teknisnya. Nah, teman-teman semua, ya, sebelum kita start ke teknisnya, teman-teman semua, teman-teman saya minta teman-teman bayangkan dulu nih, ya, betapa nikmatnya hidup kita jika kita punya passive income 100 juta bukan per bulan, tapi per hari, teman-teman semua. Ya. Bayangkan dulu aja, teman-teman, ya. Coba dibayangkan dulu, teman-teman semua, gimana kalau Anda punya income 100 juta satu hari? Ya. Apakah Anda akan bisa menikmati waktu yang lebih banyak sama keluarga Anda? Apakah mau buat lunasin hutang? Ya, pergi ke Holy Land, financial freedom, atau beli rumah baru? Ya kan di depan pantai itu ada kolamnya gitu ya. Depan pantai ada kolamnya atau nggak di depan apa nggak di pegunungan terserah Anda gitu ya. Jalan-jalan keliling dunia atau bahkan beli mobil baru atau bantu orang, teman-teman. Jadi saya minta teman-teman bayangkan dulu aja gitu loh. Betapa nikmatnya kalau hidup kita akan dapat 100 juta rupiah per hari. Dan teman-teman semua, ya, ini saya nggak ngomong bukan berdasarkan iming-iming atau nggak berdasarkan cuma ngomong gitu ya. Tapi teman-teman coba lihat nih ya. Saya akan kasih lihat teman-teman bukti nyatanya gitu loh. Ya, sebelum kita lanjut lagi teman-teman semua. Ya, saya akan kasih lihat teman-teman bukti nyatanya saya udah jalankan project ini ya hanya dalam 3 bulan teman-teman semua. Bayangkan ya. Dalam 3 bulan teman-teman semua kita sudah bisa menghasilkan uang ratusan juta tiap hari teman-teman. Jadi it's not bullshit, tapi ini beneran teman-teman ya. Oke. Oke teman-teman semua nih kita lihat. Ini maaf lagi ada ponakan saya teman-teman ya. Ponakan saya juga mau ikut belajar kayak ini ya. Nah, jadi teman-teman kita bisa lihat nih, beneran nggak sih bisa dapat 100 juta per hari di sini?
ya. Nah, teman-teman, saya pribadi pun baru menjalankan project ini selama 3 bulan, ya. Baru selama 3 bulan, Anda lihat nih, hari ini aja udah dapat $2.000 pertengahan hari. Kemarin 4.400 ya. Kemarinnya lagi 5.500, kemarin lagi 11.000 ya. Kurang lebih teman-teman semua income-nya itu 5.500, 7.000, 5.000, 4.000 satu hari, teman-teman. Jadi hampir 100 juta ya. Ini belum V6 ya. Gimana kalau Anda bayangkan kalau kayak Pak Santoso V6 itu income-nya ada 200 juta satu hari ke atas ya. Teman-teman, jadi kebayang nggak? Kebayangkan kalau teman-teman punya income seperti Pak Santoso gimana? Kira-kira teman-teman, kalau Anda income-nya seperti Pak Santoso 200 juta satu hari, nggak usah 200 deh, 100 juta satu hari. Kira-kira teman-teman, apa yang berubah dari kehidupan Anda, teman-teman? Tolong chat di kolom chat, ya. Apa sih yang kita mau, teman-teman semua, kalau kita dapat 100 juta satu hari kayak Pak Santoso, teman-teman? Ya. Segalanya berubah, setuju ya teman-teman semua ya? Ya, ada yang mau mungkin ada yang mau beli mobil baru, ya. Yang mau beli mobil baru, tolong ketik mobilnya apa, ya, mereknya apa, warnanya apa, tolong diketik. Yang mau beli rumah baru, tolong diketik. Mau beli villa atau mau beli di depan pegunung atau mau di pegunungan, mau depan pantai, atau ada yang mau keliling dunia kah, atau bantu orang, atau punya waktu lebih banyak lagi sama keluarga, teman-teman, tolong diketik di kolom chat, teman-teman. Kira-kira nih, kalau punya uang 100 juta sehari mau ngapain aja, ya? Bayar utang, berbagi, Pajero, beli Harvard, segala macam, McLaren bolehlah, oke, teman-teman. Nah, dan hari ini itu sangat memungkinkan untuk kita semua, teman-teman, ya. Masih banyak lagi segala macam. Nah, teman-teman semua, banyak banget ya yang bisa kita lakukan dengan uang 100 juta tiap hari. Passive income, ya. Ingat teman-teman, passive income, bukan active income, ya, pasif. Nah, kenapa teman-teman harus follow the system, teman-teman semua ya? Why kenapa kita harus follow the system? Karena teman-teman semua, kalau kita tidak menggunakan sistem di dalam tim kita, ya, if no system teman-teman semua, pertama, itu tidak akan terduplikasi, teman-teman. Ya, mungkin cara Anda itu bisa Anda lakukan. Contoh, Anda seorang pengusaha besar, ya, Anda telepon orang, suruh gabung, orang itu gabung. Karena apa? Anda punya power. Setuju ya? Nah, cara Anda ini belum tentu bisa dilakukan oleh di bawah-bawah Anda. Siapa tahu di bawah Anda ada yang bukan pengusaha besar gitu ya. Ya, cara pengusaha besar sama cara mahasiswa itu beda. Ya, begitupun sebaliknya, cara mahasiswa sama cara pengusaha besar itu beda. Ya, beda-beda caranya gitu loh, ya. Maka dari itu apa? Tidak akan mudah diduplikasi karena tidak untuk semua orang caranya kita masing-masing. Kedua, teman-teman semua, kalau kita tidak menggunakan sistem, kita akan bekerja keras seumur hidup. Ya, no freedom, ya. Hard work terus, kerja keras terus sampai kakek gigi tinggal 2 pun kerja keras. Dan active income. Active income artinya apa? Kita kerja baru dapat duit. Kita nggak kerja, kita nggak dapat duit, teman-teman. Ya, itu namanya active income. Nah, contohnya siapa nih teman-teman semua? Ya, kayak ada warung-warung kecil segala macam. Itu adalah contoh-contoh usaha yang cenderung saya bilang ya, bukan saya bilang semua. Cenderung tidak mempunyai sistem, ya. Kokinya sakit, nggak ada yang bisa gantiin. Ya kan? Salah satu orang aja nggak sakit, udah itu usahanya bisa amburadul. Karena nggak ada apa? Nggak ada sistem, guys. Ya. Tapi coba Anda lihat ya, ibaratnya perusahaan-perusahaan besar itu mereka cenderung ada SOP-nya, ya, standard operational procedure, ya. On system, ada sistemnya. Contohnya siapa? KFC, Abnormal, McD, ya, Sourcelli, ya kan. Nah, mudah diduplikasi dan dapat dilakukan oleh semua orang. Kenapa kita harus menggunakan sistem, teman-teman? Ya, ketika ada seseorang yang bekerja di KFC, ya, siapapun kokinya, siapapun ibaratnya yang kerja di sono, umur berapapun, latar belakang apapun, ya, gender apapun, kalau mereka mengikuti SOP-nya KFC, pasti keluar rasanya sama, guys. Karena apa? Cara gorengnya sama, bahannya sama, lama gorengnya sama, ada SOP-nya, ya. Jadi siapapun latar belakang apapun pasti keluar rasanya sama. Kecuali KFC suruh digoreng, dia direbus doang. Jadi jadinya Hainanese chicken rice, teman-teman ya. Seperti itu ya, guys ya. Nah, ketika kita on system, teman-teman semua, kita ini bekerja pintar. Ya, smart work. Dan mudah diduplikasi dan dapat dilakukan oleh semua orang, guys. Jadi ini adalah yang dinamakan the true passive income, guys, ya. Karena kita punya sistem. Jadi teman-teman semua follow the system, ya. Jangan pakai cara-cara sendiri. Kita habis ini ikutin cara ini aja, teman-teman, ya. Nah, teman-teman semua,
Ketika semua orang sudah paham sistem, tahu cara jalaninnya, tahu, oh ini robotnya begini, oh ternyata begini segala macam, oh cara jalannya katanya begini gampang, mereka akan semangat. Ketika orang semangat, teman-teman tolong diperhatikan, ini mesin uangnya di sini. Flow-nya mesin uangnya di sini, teman-teman ya. Ketika orang semangat, orang akan kerja. Ya, teman-teman sekarang boro-boro orang kerja kalau nggak semangat gitu kan. Nah, ketika orang kerja akan dapat orang. Contoh, teman-teman, Anda ajak 3 orang, ya. Teman-teman semua jangan berhenti di sini. Ya, ketika Anda sudah ajak orang, masukkan ke dalam sistem. Ajak ke training-training seperti ini, teman-teman. Ya, ketika mereka datang ke training-training seperti ini, mereka akan semangat. Kerja lagi, ngajak lagi 3. Contoh kayak gitu ya. Jadi 9 orang, teman-teman. Mesin uangnya di sini, ya. Dari 9 orang ini, teman-teman, jangan lengah dulu. Ajak 9 orangnya masuk ke dalam sistem. Diputar terus saja tim Anda. Sistem semangat kerja orang, dapat lagi 27 orang. 27-nya oper lagi ke sistem. Mereka akan semangat lagi, kerja lagi, dapat orang lagi. 81 orang. 81 orangnya taruh lagi ke dalam sistem. Kerja, semangat lagi, kerja, dapat orang lagi. Bisa jadi 200, bahkan nanti ke depannya ribuan, bahkan belasan ribu. Kayak saya sekarang, teman-teman, udah ada 15.000 orang, teman-teman. 3 bulan. Ya, teman-teman semua. Jadi, teman-teman semua, berawal dari cuma segelintir orang, 3, 4, 5 orang, kita bisa menjadi belasan ribu orang, bahkan ratusan ribu, bahkan jutaan orang. Dengan cara apa? Pakai sistem. Ya, karena pada dasarnya gini teman-teman semua, sibuk itu belum tentu menghasilkan. Remember teman-teman, ingat, sibuk itu belum tentu menghasilkan. Aktivitas belum tentu produktivitas. Ya, kalau teman-teman tahu apa yang saya katakan teman-teman ya, kita mungkin kelihatannya sibuk, prospek terus, ya, presentasi terus, ya, orang masuk kita nggak kasih dia pakai robot doang, habis itu kita nggak bina, ya, habis itu ada orang masuk nggak dibina gitu loh. Ya kan, nggak diedukasi, nggak diapa-apain, dibiarin gitu aja. Ya otomatis apa? Anda selamanya akan cari orang terus, gitu loh. Karena Anda nggak bina, nggak masukkan ke dalam sistem, ya. Jadi saya tahu teman-teman, ada yang sibuk presentasi, ada yang sibuk jelasin robot, tapi yang paling penting apa? Masukkan ke acara-acara seperti ini, ya. Acara-acara training seperti ini yang akan mencetak leader atau orang-orang yang bisa bergerak di bawah Anda. Jadi Anda tuh nggak Superman. Nggak capek sendiri, teman-teman. Tapi ada apa? Ada super timnya. Kerjanya rame-rame, teman-teman. Ya, teman-teman, Anda coba bayangkan. Ada di sini ada yang udah nonton film Avengers? Ada teman-teman semua yang sudah nonton film Avengers? Tolong di chat. Ada yang sudah nonton film Avengers sampai Endgame? Ada ya? Ada teman-teman semua nonton film Avengers? Oke. Kita bisa belajar dari film Avengers, teman-teman semua ya. Ketika timnya ya berpisah atau tidak ngetim ya, mau ngehajar Thanosnya nggak mati. Setuju teman-teman semua? Gimana caranya kita lawan si Thanos, ya kan? Ya, Thanos tuh yang villainnya yang gede banget itu loh, ya. Gimana caranya? Kita harus teamwork, ya kan? Bersatu sama tim kita, guys. Ya, ketika kita bersatu, bekerja sama semuanya, si Iron Man lah, Captain America lah, siapa lagi lah, ya kan? Pokoknya semua timnya bekerja sama, itu bisa mengalahkan musuh. Habis itu sama kayak di sini teman-teman. Ya, jangan kerja sendirian guys. Superman is dead. Ya, super team is alive. Ya, teman-teman semua. Seperti itu ya guys ya. Nah, sini saya akan menceritakan tentang cash flow quadrant. Ya, ini by Robert Kiyosaki ya, from the book Rich Dad Poor Dad. Teman-teman, ada 4 kuadran di kehidupan kita teman-teman. Ya, di kehidupan pekerjaan kita teman-teman ya. ESBI namanya. Ini saya akan ceritakan singkat jelas padat karena kalau detail bisa lama. Ya, ada employee teman-teman semua ya. Ini biasa kita itu biasanya membuat uang. You make money by working for other people gitu loh ya. Kita dapat duit kalau kita kerja sama orang ya, seperti itu. Terus self employee teman-teman semua, kita membuat uang karena kita mempunyai pekerjaan tersebut. Contohnya siapa? Dokter, pengacara, artis ya. Ini self employee kayak gini ya. Duitnya banyak tapi ya they own the job gitu loh ya. Mereka yang memiliki pekerjaannya ya, bekerja untuk diri sendiri, working by yourself gitu loh, bukan buat bos ya. Dan ada kuadran ketiga teman-teman semua, ini yang dinamakan business owners ya. Nah, business owners itu teman-teman semua, you own a system that makes money for you ya. Artinya apa? Kita punya sistem yang bekerja untuk kita.
Ada SOP-nya. Contohnya siapa-siapa aja business owner. Ya, business owner itu orang-orang yang mempunyai SOP di dalam sebuah perusahaannya. Ya. Sehingga ya, orang-orang yang bekerja di dalamnya itu mengikuti sistemnya. Ya. The system works for you gitu loh. Sistemnya yang bekerja untuk kita, bukan kita yang bekerja untuk bisnisnya, teman-teman. Beda ya. Jadi biarkan sistem bekerja. Oke? Dan yang terakhir teman-teman semua ada kuadran investor. Kalau di kuadran investor teman-teman semua ini udah your money works for you. Ya, artinya apa? Uang Anda bekerja untuk Anda, teman-teman. Kita semua ngincarnya di I ini, ya. Tapi pertama-tama kita harus lewatin apa ya? Business owner dulu, baru ke I, teman-teman, ya. Kumpulin duit-duit sebanyak-banyaknya, baru nanti jadi investor, ya. Seperti itu, teman-teman semua. Ada 4 kuadran. Nah, teman-teman, kalau kita punya bisnis, tapi nggak ada SOP-nya, sama aja kayak kita jadi self-employed, teman-teman. Karena kita nggak ada sistem, ya. Kita bekerja untuk bisnis kita terus, ya. No freedom, alright? Kita nggak bekerja, kita nggak dapat income. Oke? Seperti itu, guys. Jadi, gimana cara kita jadi business owner beneran? Pakailah sistem, teman-teman. Oke? Nah, sekarang ada 3 langkah, teman-teman semua. Cuma ada 3 langkah. 3 very simple steps. Oke? Langkah pertama yaitu promosi. Langkah kedua yaitu presentasi. Langkah ketiga yaitu edukasi. Cuma berapa teman-teman semua? 3 langkah, teman-teman. Ya, bukan 1001 langkah, tapi hanya 3 langkah sangat sederhana. Promosi, presentasi, edukasi. Promosi, presentasi, edukasi. Udah itu aja kerjaannya. Nah, teman-teman, banyak sekali orang yang meremehkan gitu loh ya. Sebenarnya gini loh teman-teman ya. Kita ini masuk ke Royal Q ya. Kita ini punya profesi ya. Profesi kita sebagai apa? Sebagai networker, ya, pembesar jaringan, teman-teman. Ya, sama kayak profesi-profesi lainnya, teman-teman. Ya, sama seperti profesi-profesi lainnya, kita harus menguasai keahlian-keahlian tertentu supaya kita menjadi seorang profesional di dalam bidangnya. Setuju ya? Contohnya, Anda seorang dokter bedah, Anda harus bisa bedah. Kalau nggak, Anda nggak bisa jadi dokter bedah, teman-teman. Oke? Contohnya, Anda seorang makeup artist, ya, Anda harus bisa make upin orang. Kalau nggak bisa jadi makeup artist, setuju ya? Contoh, Anda seorang artis, Anda harus punya keahlian untuk berakting. Right? Betul kan? Kalau nggak, Anda nggak bisa jadi artis, guys. Anda penyanyi, Anda punya harus keahlian supaya bisa nyanyi. Sama kayak di sini, teman-teman semua. Ya, ketika Anda masuk ke Royal Q, ada beberapa keahlian yang harus Anda pelajari, teman-teman. Supaya apa? Supaya Anda menjadi seorang profesional di dalam bidang ini, gitu loh. Nah, berapa keahlian? Cuma 3, guys. Nggak banyak. Keahlian untuk promosi, keahlian presentasi, keahlian edukasi, teman-teman. That's it. Ya. Saya akan ceritakan satu persatu, teman-teman semua tolong fokus, ya. Nah, pertama, promosi itu ada yang secara tidak langsung, ya. Secara tidak langsung artinya apa? Kita nggak langsung ibaratnya approach orang ngomong langsung gitu, enggak gitu ya. Nah, promosi secara tidak langsung ini kita bisa lewat mana? Lewat media sosial, teman-teman, ya. Jadi kalau Anda punya Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, apalah segala macam gitu ya, dan lain-lain, gunakan medsos Anda, teman-teman. Ya, posting di medsos, teman-teman semua. Ya, konten-kontennya Anda bisa dapatkan di sini di Telegramnya, itu Royal Q News and Info. Ya, biasa kita posting konten-konten, nanti kita akan perbaiki terus konten-kontennya, kita akan evaluasi terus, ya, konten-kontennya. Nah, setelah Anda posting di medsos, pasti kan ada pertanyaan, oh itu apa? Oh itu apa? Gitu loh. Nah, Anda bisa langsung invite ke Zoom, ya. Atau enggak Anda bisa langsung private Zoom, atau enggak video call diceritakan, teman-teman ya. Ada 2 cara, atau enggak Anda kasih penjelasan, ya. Seperti itu, teman-teman semua. Jadi ketika Anda sudah post di medsos, invite ke Zoom, ya. Kenapa invite ke Zoom, teman-teman semua? Karena ada euforianya, ya. Wow, ini Zoom rame banget gitu loh. Wih, 700 orang, 600 orang gitu ya. 1000 orang. Orang akan lihat, ini bisnis apa sih? Kok udah serame ini ya? Kok keren banget ya? Jadi orang akan lihat euforianya, teman-teman. Itu gunanya Zoom. Untuk nyatuin kekuatan, ya. Orang lihat nih bisnis rame. Lagi booming gitu loh ya. Kalau nggak masuk, rugi. Invite ke Zoom aja, teman-teman. Jadi simpel ya. Post di medsos, ya udah post aja misalkan, wah, di masa pandemi tetap ngecuan nih. Waduh, market kripto merah tetap cuan nih. Pokoknya pancing-pancing aja, teman-teman, ya.
Ini promosi secara tidak langsung, ya. Ini bisa dilakukan oleh siapapun, teman-teman, ya. Nah, ini namanya promosi secara tidak langsung, teman-teman semua. Jadi Anda bisa lakukan di media sosial Anda, ya. Nah, terus teman-teman semua, ada cara kedua, teman-teman semua. Promosi secara langsung, teman-teman, ya. Ketika Anda sudah, kalau misalkan Anda udah promosi-promosi di medsos Anda, tapi kok nggak banyak orang yang gabung, ya. Nah, Anda bisa gunakan pakai cara promosi secara langsung, ya. Promosi secara langsung ini kita langsung ngajak teman kita, teman-teman, ya. Jadi ada dua cara. Secara nggak langsung, ada yang secara langsung, ya. Nah, kalau secara langsung, teman-teman semua, cara gimana? Kita fokus ke warm market kita, ya. Warm market itu apa, teman-teman semua? Tolong diperhatikan di sini, teman-teman semua, ya. Warm market itu adalah orang-orang yang believe, like, kalau bisa trust sama love sama Anda gitu loh, ya. BLT, believe, like, trust, ya. Trust itu tingkatnya lebih tinggi lagi, teman-teman, ya. Nah, biasanya teman-teman semua, orang-orang yang trust sama Anda telepon doang langsung masuk biasanya. Ya, kemungkinannya ya 30-70 lah. 30 kayak gitu, 70 masih nunggu lihat bukti Anda, ya. Jadi biasanya kayak gitu, teman-teman, ya. 25 top list ini contohnya siapa aja, teman-teman semua, ya. Contohnya teman-teman semua, ya. Pacar Anda, ya. Istri Anda, suami Anda, teman-teman, ya. Kalau pacarnya nggak mau masuk, teman-teman, ya, keterlaluan. Berarti pacar Anda itu fake love, ya, nggak love sama Anda, teman-teman, ya. Nggak bercanda, ya. Pokoknya ajak orang-orang terdekat dulu. Contoh siapa? Papa, mama, ya kan, adik, kakak, ya, orang-orang yang benar-benar trust sama Anda, ya. Contohnya siapa lagi? Sahabat, sohib, teman curhat, gitu ya. Benar-benar orang-orang yang di inner circle Anda, yang nggak pakai babi bu bebo langsung masuk. Itu adalah orang-orang yang pertama-tama Anda ajak, teman-teman, ya. Karena apa? Kalau Anda ngajak orang kayak gini, itu tingkat closing-nya itu jauh lebih gampang, karena orang itu udah trust sama Anda, ya. Udah trust, udah gitu love lagi sama Anda, ya. Nah, jadi teman-teman semua, abis ini teman-teman tolong tulis 25 orang-orang di dalam inner circle Anda, ya. Orang-orang terdekatnya Anda 25 orang, ya. Tolong ditulis aja, teman-teman, ya. Saya pribadi udah nulis semua, ya. Nah, teman-teman, rata-rata ini orang ini punya kontak 300 orang sampai 500 orang. Mau dari keluarga, teman kantor, SD, SMP, SMA, kuliah, guru, dosen, Facebook, Instagram, YouTube, dan lain-lain, ya. Medsos Anda, rata-rata tuh orang tahu nama lengkap, ya. Kita tuh tahu nama lengkapnya orang tuh 300 sampai 500 orang. Nah, teman-teman, setelah Anda tulis 25-nya, tulislah 100 daftar nama tambahan, ya. Nanti kalau Anda bingung, saya ceritain cara gimana, ya. Teman-teman, kira-kira nih, di sini teman-teman semua, yang sudah nikah siapa? Boleh tolong ngaku nggak yang udah nikah? Tolong di chat dong yang udah nikah, ya. Yang udah nikah siapa? Yang belum nikah, tolong ketik di kolom chat juga dong. Belum nikah, Pak. Yang udah nikah, tolong nikah, Pak. Gitu loh. Ya. Nah, artinya apa, teman-teman? Ayo ngaku yang udah nikah, ayo ngaku. Yang belum nikah juga ngaku aja. Semoga yang udah nikah, ya, hubungannya awet-awet aja, ya. Semoga yang belum nikah, cepet nikah, teman-teman, ya. Tapi syaratnya apa? Tolong ketik di kolom chat. Kalau nggak di kolom chat, saya nggak aminkan, teman-teman, ya. Ya, oke. Belum punya pacar, oke. Sudah nikah, baru belajar kawin. Waduh, parah, ya. Oke, teman-teman semua, yang sudah nikah, ya, yang sudah nikah nih, ya. Ini cara simpelnya kalau Anda mau buat daftar nama, ya. Dulu Anda ngundang siapa sih di kawinan Anda? Itu kan pasti teman semua, ya, bukan musuh kan, ya, guys, ya. Jadi gampangnya cara buat daftar nama, ingat, kalau Anda udah nikah, dulu saya undang siapa ke nikahan saya, itu tulis di daftar nama. Kalau Anda belum nikah, ya udah, imanin dulu aja, nanti saya bakal nikah, saya bakal undang siapa gitu loh, ya. Itu tulis di sono, teman-teman. Cara gampang nulis daftar nama seperti itu, ya. Dan teman-teman ingat, jangan jadi dukun. Di balik orang ada orang, guys. Oke? Nah, kenapa saya bilang kayak gini, guys? Jangan jadi dukun. Kita jangan berprasangka dulu. Wah, kayaknya Pak Doni terlalu sibuk nih orangnya nih, ya kan? Yang founder Saur Sally nih, ya kan? Kayaknya kayak udah terlalu kaya nih Pak Doni nih. Udah saya ngajak deh. Pak Doni nggak diajak. Ya, contoh. Masuk sama orang lain. Nyahok nggak lo? Karena berprasangka, ya kan? Nggak ngajak, takut gitu ya.
Malah masuk sama orang lain. Anda yang nyesel, guys. Makanya, guys, nggak usah berprasangka, jangan jadi dukun, karena di balik orang ada orang, kayaknya orang ini pemales. Udahlah, nggak usah saya ajak, madesu nih orang pemales. Guys, ajak aja. Di belakang orang males ada orang rajin. Ya. Di belakang orang rajin ada orang males, yang di belakangnya ada orang rajin. Gitu ya. Jadi ajak aja gitu loh, guys. Nggak usah berprasangka buruk. Ya. Ajak aja semuanya. Nah, teman-teman, coba Anda bayangkan deh, kalau Anda bisa nulis 100 daftar nama, ya. Gini, teman-teman, 100 orang, yang kenal sama 100 orang, yang kenal sama 100 orang, itu udah ada 1 juta daftar nama, guys. Coba Anda bayangkan, 1 juta daftar nama, masuk 1%-nya aja dari 10.000 orang, guys. Ya. Jadi seperti itu, guys, ya. Jadi tulislah segera 100 daftar nama, guys, oke? Nah, 100 daftar nama. Nah, ini sekarang teknis bagaimana cara kita menulis daftar nama, guys. Ini saya kasih tahu teknisnya, guys, ya. Nah, nanti teman-teman tolong tulis di buku, ya. Tolong tulis di buku daftar namanya, nomor, nama, nomor HP, FAST, sama nilai. Nah, ini teknik yang sudah dilakukan oleh banyak orang, guys, ya. Jadi, FAST itu apa, teman-teman? Itu tingkat, F itu finansial, ya. Keuangan dia itu ada atau enggak, ya. 1 itu kurang, ya. 1 itu lebih kecil dari Anda, 2 itu sama kayak Anda, 3 itu lebih besar dari Anda, ya. Seperti itu, guys. Nah, terus A itu apa, teman-teman semua? A itu ambisi. Orangnya ini berambisi kerja nggak, gitu loh. Orang ini semangat atau enggak, gitu loh, ya. Kalau misalkan, wah ini orang loyo, gitu loh. 1. Wah, kalau ini orangnya sedang-sedang aja, 2. Wah, kalau ini orangnya semangat banget nih, 3. Nah, kalau S itu, teman-teman semua, S itu supel. Dia itu orangnya friendly atau enggak, banyak teman atau enggak, gitu loh. Friendly atau enggak, gitu ya. 1 enggak, 1 kurang, 2 sedang, 3 lebih. Ya, friendly banget berarti gitu. Nah, yang terakhir, teman-teman, ini yang paling penting. Ini yang paling penting. T. T itu apa, teman-teman semua? Trust. Orang ini percaya nggak sama Anda? Kalau nggak percaya atau kurang percaya sama Anda, tulis 1. Kalau percaya sedang-sedang, tulis 2. Kalau percaya banget sama Anda, tulis 3. Ya. Jadi gini penilaiannya, teman-teman. Nanti misalkan Anda nulis nomor 1, Andi. Gitu ya. Nomor HP-nya tulis nanti di sono. Tulis F. Oh, finansialnya 3 nih. Sedang. Finansialnya sedang. Contoh misalnya gitu. Terus ambisinya sedang. Tapi friendly sama trust sama Anda tinggi. Nilainya 10 nih. Nah, ini teman-teman semua, ini masuk skala prioritas. Sangat potensi. Ya, contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini ya. Misalkan finansialnya banyak banget nih, oke? Finansialnya gede, ya. Terus ambisinya juga gede, ya. Temennya tapi sedang, trustnya juga sedang. Nah, ketika nilainya 10, teman-teman semua, ini masuk skala sangat berpotensi untuk Anda presentasikan. Nah, misalkan si Budi nih, finansialnya tinggi nih, ambisinya lumayan, temennya lumayan, trustnya sama Anda lumayan, nilai 9. Ini termasuk kategori yang berpotensi, tapi tidak sangat potensi, ya, berpotensi. Misalkan Anda ketemu si Cinta, finansialnya lumayan, ambisinya lumayan, terus temennya juga lumayan, trust Anda lumayan, 8, berarti potensi ya, teman-teman. Nah, misalkan Anda ketemu Mr. X, ya kan? Mr. X, udah finansialnya kagak ada, ambisinya loyo, temennya kagak ada, nggak percaya lagi sama Anda. Ya udah, nilainya 4 nih, teman-teman, ya. Berarti itu adalah orang-orang yang kurang berpotensi, teman-teman. Ya, biasanya orang-orang yang kurang potensi ini, teman-teman, Anda gunakan untuk latihan presentasi aja. Jadi ibaratnya, ini orang nih kayaknya nggak masuk nih, udahlah buat latihan presentasi aja lah. Gitu loh. Ya guys, buat, ya udah ini orang udah nggak masuk, ya udah buat sekalian saya latihan ngomong deh, gitu loh. Ya. Nah, terus ada Mr. J, misalkan nih, finansialnya tinggi nih, tapi ambisinya nggak ada, terus temennya nggak ada, terus nggak percaya lagi sama Anda, gitu ya. Nilai 6, ini buat latihan presentasi juga ya, guys. Nah, misalkan Anda ketemu lagi temen nih, Paul nih, udah finansialnya ada, ambisinya super tinggi, temennya banyak, trust Anda tinggi lagi, ini langsung ajak nih orang-orang kayak gini, guys. Ya, langsung ajak. Ya, Michael juga sama, nilai 10 berarti berpotensi. Nah, teman-teman semua, ya, orang yang pertama kali Anda ajak adalah orang-orang yang sangat berpotensi, ya. Baru yang potensi, baru yang kurang potensi. Nah, yang kurang potensi ini untuk apa? Untuk latihan presentasi aja, guys, ya.
Ingat guys, adalah trust adalah inti dari ini adalah trust guys ya. Jadi trust adalah kunci utama dari daftar nama guys ya. Seperti itu. Intinya di trust paling tinggi, oke? Nah, setelah Anda tulis daftar nama, Anda harus apain? Anda undang ya. Undang kemana? Undang ke Zoom, teman-teman ya. Tapi sebelum Anda undang teman-teman semua, pertama harus ubah mindset dulu ya. Mindset kita apa? Bantu orang ya. Mau mindset kita ini dulu yang dibenerin, mau bikin orang cuan. Ya, itu mindsetnya teman-teman. Dan undang segera 25 top warm market Anda, orang-orang di inner circle Anda sebelum diembat sama orang lain. Ya. Dalam hal mengundang teman-teman semua, biasakan by telepon. Ya. Itu terburu-buru dan semangat 1 sampai 2 menit aja ya. Dan jangan pernah teman-teman ya, kalau Anda mengundang ke Zoom ya. Ini case-nya kalau Anda mengundang ke Zoom ya. Kalau Anda mengundang orang ke Zoom, jangan pernah menjelaskan di tahap mengundang. Ya. Karena ingat teman-teman semua, tujuan kita nelpon adalah ngajak mereka ke Zoom. Ya, bukan presentasinya pas lagi telepon. Ya. Tujuannya adalah ketemu di Zoom. Ya. Dan berikan 2 pilihan waktu untuk ketemu di Zoom dan hindari penggunaan kata tidak. Contohnya kayak gini, ya. Teman-teman semua, misalkan Anda telepon teman baik Anda. Bro, posisi di mana, Bro? Wah. Oh, posisi di sini, Bro. Gini. Gua lagi ada project mantap nih, Bro. Ya, ini teman-teman boleh tolong ikutin tekniknya saya, pakai bahasanya teman-teman sendiri. Misalkan kalau Anda biasa ngomong Sunda, pakai bahasa Sunda. Ngomong Hokkien, pakai bahasa Hokkien. Ya, ngomong Melayu, pakai bahasa Melayu. Terserah. Pakai bahasa Anda pribadi, tapi teknisnya sama. Bro, posisi di mana? Oh, di sini. Bro, gua lagi diajakin project mantap nih. Gua lagi ada project mantap. Nah, project ini, Bro, sangat cocok banget kita jalankan di masa pandemi, Bro. Ya, kita lagi nyari partner buat ngembangin project ini. Oh, project apa itu, Bro? Udah, gini, Bro. Lu datang ke Zoom-nya, ya. Lu kira-kira ada waktu besok atau lusa, ya. Berikan 2 pilihan waktu untuk Zoom. Jangan pernah nanya, lu ada waktunya kapan, ya. Hindari kata kapan. Karena kalau Anda tanya kapan, pilihannya antara tanggal 1 sampai 30 atau nggak pernah ada, guys, ya. Bila kasih pilihan, lu bisanya besok atau lusa. Karena gini, Bro. Kita cuma nyari 3 partner yang sangat serius. Benar kan, kita cuma butuh 3 partner yang sangat serius kan buat kita naik ranking kan, benar kan? Nggak bohong ya. Bro, dan Zoom ini terbatas, Bro. Hanya untuk orang-orang pilihan. Buat Zoom-nya itu penting. Ya. Jadi semakin Anda buat Zoom-nya penting, orang tuh akan ikut Zoom-nya semakin banyak lagi, guys. Ya. Nah, teman-teman semua seperti itu. Nah, Bro, kalau lu bisa ya, segera kabari gua karena kalau lu nggak bisa, gua pasti ngajak yang lain. Jual mahal, guys. Ya. Dan hindari penggunaan kata enggak. Lu ada waktu enggak? Pilihannya 2, iya atau enggak. Ya. Jadi, berikan 2 pilihan waktu besok atau lusa. Kak, kita yang milih. Kalau dia nggak bisa, aduh besok atau lusa nggak bisa, Bro. Ya udah. Lu bisanya Sabtu atau Minggu. Karena kita weekend juga ada, guys, ya. Nah, kita juga ada weekend, guys. Ya. Weekend kita juga ada jadwal Zoom tiap hari 19.30. Ya. Guys, bentar ya. Saya lagi ada keluarga datang, bentar ya, guys, ya. Nah, teman-teman, setelah Anda mengundang teman-teman semua, ya, biarkan tim leader Anda itu yang bantu Anda jelasin dulu di awal, ya. Karena kenapa? Biar teamwork, ya. Ketika kita pertama kali masuk kan pasti ngejelasin orang susah, ya. Manfaatkan Zoom yang udah kita buat tiap hari, guys. Kita udah buat khusus buat tim under kita semua nih ya. Itu dari Senin ke Senin. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin lagi non-stop ya. Benar-benar teman-teman tuh sudah di tim yang tepat. Tim gaspol, guys ya. Anda bisa undang jam 19.30 WIB tiap hari. Bayangin, tiap hari non-stop, guys ya. Kenapa kita kayak gitu, guys? Karena kita pengen buat Anda semua yang masuk di ruangan ini go V6 semua, teman-teman ya. Teman-teman semua. Nah, ketika Anda sudah undang ke Zoom, teman-teman semua, apa yang harus dilakukan? Ya, ketika Anda sudah undang, kan pasti kita masuk ke Zoom, ya. Nah, ada 3 tahap nih, guys. Tahap pertama itu adalah sebelum presentasi dimulai. Ini sangat penting, teman-teman semua. Bentar, saya minum dulu. Nah, sebelum presentasi dimulai atau sebelum Zoom dimulai, teman-teman semua, ini yang paling penting teman-teman tolong perhatikan.
teman-teman kita sebagai pengundang ya, kita harus mengedifikasi teman-teman semua. Ini sangat penting. Nah, edifikasi itu apa teman-teman semua? Edifikasi itu memberikan kekuatan terhadap sesuatu. Ya. Ini penting banget nih teman-teman ya. Nah, kita bisa edifikasi siapa? Edifikasi pembicaranya, edifikasi acara Zoom-nya, edifikasi nanti crowd-nya gitu ya. Yang datang-datang. Contohnya kayak gini teman-teman semua, ya. Anda edifikasi gimana caranya? Misalkan Anda telepon teman Anda, "Bro, ya, acara ini, Bro, ini benar-benar keren, ya. Yang datang itu pengusaha-pengusaha besar, orang-orang influencer segala macam, ya kan? Yang datang ini benar-benar banyak-banyak orang-orang yang benar-benar bagus banget di sini, ya. Dan acara ini sangat terbatas, ya. Kita biasanya cuma ada 1.000 seat dan 1.000-nya itu penuh. Jadi kalau Bro datang, tolong datang tepat waktu ya. Dan nanti yang pembicara ya Bro, itu ada seorang anak muda, ya. Nah, ini edifikasi pembicara guys ya. Anak muda ini, ya. Contohnya misalkan Anda edifikasi siapa? Contoh saya ambil Pak Velio, ya. Nah, anak muda ini, ya, udah memimpin ribuan orang hanya dalam hitungan bulan, ya, 30 hari, ya. Dan orang ini udah membantu banyak orang di masa pandemi karena tangan dingin beliau. Banyak banget orang yang terbantu di masa pandemi. Nah, Bro, nanti gue mau kenalin lu sama orang ini. Nanti kita datang ke Zoom ya, Bro ya. Nanti Bro bisa lihat orangnya. Seperti itu. Bisa, guys? Nah, biasakan gini, teman-teman. Cara kita mengedifikasi itu simpel. Teman-teman, mungkin kita di luaran sono, kita panggilnya bro-broan ya. Bro, sis, panggil nama gitu ya. Tapi teman-teman, kalau di dalam lapangan pekerjaan, ya, biasakan gunakan Pak atau Bu. Ya. Kenapa kita harus menggunakan Pak atau Bu? Supaya orang yang kita undang itu melihat kita respect sama si pembicara atau enggak sama tim leader kita. Ya. Semakin orang yang kita undang respect sama pembicara atau tim leader kita, itu tim leader Anda itu bantuin closing-nya itu semakin mudah. Karena ingat teman-teman semua, ya. Ketika contohnya Anda mengundang seorang pengusaha besar, ya. Orang yang besar mau ketemu sama orang yang besar, gajah mau ketemu sama gajah gitu loh. Ya. Jadi gimana caranya Anda buat ketemuin si gajah ini sama upline mentor Anda? Contoh, seberapa mudanya mentor Anda, latar belakang apapun mentor Anda, berapapun umurnya, kita tetap edifikasi. Ya. Karena apa, teman-teman semua? Supaya bisnis Anda jalan. Jadi siapapun upline Anda atau tim leader Anda, tim Anda akan gerak terus. Nggak ketergantungan sama satu sosok, teman-teman. Ya, kalau ketergantungan sama satu sosok doang, satu sosok itu sakit, ambiar bisnis kita, teman-teman. Ya. Contoh, Anda ketergantungan sama V5-nya doang atau V6-nya doang. Ketika V5, V6-nya amit-amit sakit, ya bisnis Anda nggak jalan dong. Susah, atau nggak susah, kurang lancar dong. Tapi kalau semuanya Anda edifikasi, wah udah, itu bisnis Anda akan jalan ya. Jadi teman-teman ingat, edifikasi itu penting teman-teman, bukan cuma dari omongan, tapi dari perbuatan. Ya. Jadi mulai sekarang teman-teman semua, tolong di grup, tolong misalkan kita udah biasakan gunakan Pak atau Bu gitu ya. Nggak apa-apa, di grup aja sama pas lagi kerja kayak gini ya. Di acara Zoom, di grup, atau nggak pas lagi ketemu, ya bahas bisnis. Ya, tapi kalau di luar itu terserah ya, mau manggil bro kayak, mau manggil sis kayak, mau manggil nama terserah ya, udah di luar pekerjaan soalnya teman-teman ya. Kita habis sebelum presentasi kita harus ngapain? Harus good team player teman-teman ya. Good team player artinya apa teman-teman semua? Good team player itu kita kerjasama yang bagus ya. Kalau Anda udah ngundang orang ke Zoom teman-teman semua ya, usahakan Anda juga datang ke Zoom-nya ya, teman-teman semua. Jangan ditinggal gitu loh kliennya ya. Dan sebelum presentasi itu yang ngundang itu harus ibaratnya membuat pengkondisian ya. Pengkondisian itu artinya apa teman-teman semua? Sebelum orangnya masuk bilang ya, bro, sis, ya ini acara ibaratnya bakal kurang lebih 1 jam, 1,5 jam lah paling lama. Nah, kita nanti ya datang awal, keluarnya paling terakhir ya. Kan kenapa? Gua mau lu dapat informasinya full, jangan setengah-setengah. Dibikin pengkondisian dari awal, guys. Ya. Dan tolong bro dengerinnya fokus. Karena jujur, ini project udah bantu banyak banget orang yang sangat serius yang menjalankan project ini, ya.
Jadi dikondisikan dulu guys ya. Orang yang belum masuk dikondisikan supaya masuknya awal, keluarnya terakhir. Jangan tengah-tengah keluar gitu ya. Dibikin pengkondisian ya. Dan pengkondisian artinya apa? Nanti bro sebelum masuk ke acara Zoom-nya, tolong cari tempat yang sepi ya. Tapi jangan di hutan juga ya guys ya. Ya, cari tempat yang sepi, sinyal kuat ya, dan pakai headset. Dikondisikan guys. Supaya apa? Supaya orang tersebut itu bisa fokus. Ya, coba Anda bayangin orang dengerin nanti di mobil atau enggak lagi di tempat rame-rame atau enggak lagi kumpul keluarga, mana fokus. Jadi percuma Anda undang orang ke Zoom kalau Anda nggak melakukan yang namanya pengkondisian, guys ya. Seperti itu, oke? Nah, itu sebelum presentasi guys ya, ingat edifikasi, good team player sama pengkondisian guys. Nah, ketika sedang presentasi guys ya, attitude itu artinya apa? Teman-teman kalau nyalain kamera, tolong pakai bajunya rapihan ya. Rapihan nggak usah pakai jas, tapi pakailah baju berkerah atau nggak pakai kaos sama kaos sama jaket kayak pokoknya yang rapi lah. Ya. Nah, kalau pembicara teman-teman semua simple. Itu cukup semangat dan antusias aja kok. Ya. Ini teknik yang saya pakai dari dulu teman-teman semua ya. Walaupun saya ngomongnya salah-salah teman-teman, terbukti ya. Waktu itu pertama kali jalan project ini 2 bulan di awal saya salah jelasin kan tuh P-Reward kan, tapi ya nggak masalah, orang kan nggak tahu, yang tahu sebenarnya kan kita gitu loh. Yang penting Anda semangat dan antusias gitu ya. Nah, jadi kunci di sini teman-teman semua, maksimal presentasi itu 30 sampai 45 menit. Karena kenapa teman-teman semua, ketika orang belum bergabung, kita presentasinya kelamaan, orang itu otaknya ngebul, pang, mental gitu loh. Ya, mental guys. Ya, dan kita gunakan pakaian rapi supaya kelihatan apa? Supaya kelihatan profesional lah ya. Supaya kelihatan ini zoom-nya tuh, oh ini zoom-nya serius nih, tapi santai. Ya, Anda mau pakai polo di atas, celana pendek di bawah nggak masalah. Yang penting videonya ke atas aja gitu teman-teman ya. Dan teman-teman semua, di sini teman-teman semua ya, ke depannya nih teman-teman semua sudah wajib bisa presentasi semua teman-teman. Karena kenapa teman-teman semua? Di sini boleh tolong nggak? Ada 746 orang nih, 747 orang. Ya. Dari 747 orang nih teman-teman. Kira-kira teman-teman semua, Anda mau punya tim yang pinter presentasi semua atau tim yang ketergantungan sama Anda terus? Pilih yang mana? Tolong di chat, di kolom chat teman-teman semua. Mau punya tim yang pinter presentasi semua atau ketergantungan sama Anda? Kalau nggak ada Anda, Zoom-nya nggak jalan. Kalau nggak ada Anda, nggak ada yang closing gitu loh. Ya. Pasti semuanya mau yang pintar presentasi, setuju ya. Teman-teman, boleh tolong nyalakan kameranya semua, teman-teman semua. Ya, tapi yang pakaiannya rapi aja, teman-teman, yang nggak pakai kutang gitu ya, segala macam. Boleh tolong nyalain kameranya, saya mau lihat semua, teman-teman. Ya, teman-teman, coba ikutin deh. Coba ikutin nih ya. Yang nyalain kamera, jangan tidur-tiduran juga, guys. Coba ikutin nih, sekarang saya nih. Coba ikutin tangan saya, teman-teman ya. Tolong tunjuk angka 1, 1, 1, 1, 1. Oke? 1, 1, 1. Ayo ikutin semua, teman-teman. 1, 1, 1. Ya. 2, 2, 2. Oke? 3, 3, 3, teman-teman semua. Ayo coba ikutin teman-teman. 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5. Oke teman-teman, pegang pipi, 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 pipi. Teman-teman semua, pipi, 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 dahi, 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 dahi. Iya, kan ada yang pegangnya dagu ya. Teman-teman semua. Nah, kenapa saya bilang kayak gini, saya praktekkan kayak gini teman-teman semua? Karena gini teman-teman, people see, people do, ya. Monkey see, monkey do, ibaratnya gini loh teman-teman, ya. Kalau Anda mau punya tim yang pintar presentasi di bawah Anda, teman-teman semua, ya. Kitanya sendiri harus bisa presentasi. Kitanya sendiri harus bisa bawain Zoom, teman-teman, ya. Kalau Anda pengen membangun sebuah income miliaran tiap hari, teman-teman, kita wajib bisa bawain acara Zoom. Ya, caranya gampang kok, simple. Yang tadi saya bilang, caranya semangat dan antusias. Udah, salah-salah dikit nggak apa-apa, nanti diperbaiki gitu loh. Yang penting kunci satu, semangat, antusias, beres. Ya, karena pada dasarnya orang yang baru denger itu nggak tahu gitu loh. Yang tahu tuh kita. Jadi kalau kita salah-salah dikit nggak apa-apa, nanti diperbaiki gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman semua, segera ambil tanggung jawab untuk contohnya kayak pertama-tama awal-awal ya, nggak usah presentasi langsung deh, ikut jadi testimoni di dalam Zoom, ngomong 1-2 menit doang. Ngelatih apa? Ngelatih untuk kita public speaking di depan kamera gitu loh, ya. Ngelatih. Ya, teman-teman, kita latih satu persatu gitu loh. Biar apa? Biar nanti setelah testimoni gitu ya, lama-lama jadi kebiasaan,
bisa juga saya ngomong depan kamera ya gitu ya. Lama-lama jadi presenter ya, atau nggak jadi host dulu, jadi MC dulu. Lama-lama jadi presenter, lama-lama jadi trainer. Ya. Dan teman-teman ketika setelah presentasi teman-teman, lanjut lagi ya. Nah, selesai presentasi biasanya kita tanyakan 2 pertanyaan ampuh ya. Jangan pernah kayak gini teman-teman, selesai presentasi jangan pernah nanya pendapat. Gimana menurut lo? Ini kita kayak buka esai. Pemikiran orang tuh banyak banget itu. Dia suka robotnya tapi nggak suka afiliasinya, dia suka afiliasinya tapi nggak suka robotnya, gitu ya. Tanya 2 pertanyaan ampuh. Pak, Bu, tertarik di bagian mana? Tertarik di bagian robotnya atau afiliasinya? Kita tanya 2, ya. Atau tertarik di bidang kriptonya nih, kita bergerak di bidang kripto, gitu loh, ya. Tapi biasa tanya 2 ya. Tertarik di bidang robotnya atau afiliasinya? Oh, saya tertarik di robotnya. Oke, setelah dia jawab tertarik di robotnya, kita tanya, kok kenapa tertarik di bagian itu? Nah, di sini akan memancing otak positif orang tuh keluar semua, teman-teman, ya. Oh, saya tertarik di robotnya karena ya udah resikonya kecil, ya kan, perdagangan satu arah, duitnya di Binance gitu kan. Jadi yang keluar itu pikiran-pikiran positif, ya. Oh, saya tertarik di afiliasinya. Oh, karena simple, ya, nggak ada beban sistemnya juga murah gitu, cuma $120 gitu ya. Tanya. Yang tanya siapa? Yang tanya Anda, bukan upline, ya. Kalau di bawah ya. Dan mirroring, teman-teman. Mirroring artinya apa? Mirroring itu kita buat sesuatu yang sama. Contoh, misalkan, saya tertarik di bisnisnya. Saya tertarik di robotnya. Oh, sama, gitu ya. Saya juga tertarik di robotnya. Sama-samain aja. Tapi emang benar kan kita tertarik di robot ya kan? Oh sama gitu loh, sama. Karena pada dasarnya gini teman-teman, ketika kita menciptakan kesamaan, orang itu akan langsung friendly sama kita. Oh ini sahabat saya nih, kita sama nih. Contoh, kita ketemu orang Medan, sama-sama bisa ngomong Hokkien. Kan langsung klik. Oh Medan lang lu ya. Nggak bisa Hokkien tapi saya ya. Kita ketemu orang Sunda gitu kan. Kumaha damang gitu kan. Ngomong sama-sama Sunda gitu kan. Langsung ada koneksi. Langsung ada connection gitu. Karena apa? Karena ada yang sama. Ya, ketemu orang Sulawesi ngomong pakai bahasa Sulawesi gitu kan, ewako gitu, kita ngana gitu ya, Manado, pasti langsung ada connection teman-teman. Nah inilah gunanya kita mirroring, membuat kesamaan, walaupun Anda nggak setuju. Ingat teman-teman semua, misalkan nanti nih teman Anda bilang, saya pengen masuk sih, tapi ini saya anggap ini begini, gitu ya. Mengeluarkan pendapat-pendapat dia. Ketika orang mengeluarkan pendapat, kita jangan bantah, teman-teman, ya. Biarkan dia cerita dulu gitu ya. Kita dengerin aja. Jadilah pendengar yang baik. Oh, iya. Walaupun kita nggak setuju, jangan debat, teman-teman, karena debat nggak ada ujungnya. Oh iya, setuju. Sama, bro. Misalkan, saya mau masuk, tapi saya ragu nih sama ininya nih. Ini gimana? Saya ragu nih sama robotnya. Ini money game ya? Saya pernah masuk nih gini, saya pernah kena tipu nih, jadi saya trauma. Nah, ketika Anda menghadapi jawaban-jawaban seperti itu, dengerin aja dulu. Terus bilang, sama Pak, dulu saya juga berpikiran seperti itu. Ya. Dan di sini saya menemukan, coba kita pelajari lagi Pak. Ya. Money game dari mananya? Ya, ayo. Sekarang duit di kita, ya kan? Duit di Binance, nggak ada beban sistem. Terus profitnya dari real trading di Binance. Sama Pak, jujur. Dulu saya berpikiran sama seperti Bapak, tapi setelah saya pelajari lebih lanjut, ternyata ini bukan money game, Pak. Sama-samain dulu, guys, ya. Baru masukin pendapat Anda, guys. Ini namanya teknik mirroring, guys, ya. Nah, setelah Anda mirroring, guys, Anda follow up dan closing, ya. Ceritakan kenapa Anda join, ya. Kenapa Anda gunakan robot ini. Cerita, storytelling. Nah, gini, guys. Semua orang adalah pencerita yang handal. Kenapa saya bilang kayak gitu? Ketika contohnya Anda nonton film Avengers, bagus kan? Anda pasti cerita, film Avengers bagus, gini. Ya, ketika Anda makan makanan yang enak, pasti Anda cerita ke orang, makanan ini enak loh, gini loh. Sama ketika pakai robot ini, Anda cerita, kenapa Anda pakai robot ini? Kenapa Anda join di Royal Q? Ya, ceritain kepada dia gitu. Dari hati aja, ya. Tekankan juga pada timing dan posisi. Artinya apa? Tekankan kayak gini, guys. Bro, saya ngajak kamu, ya. Saya baru jalanin project ini 1 minggu. Ya. Dan saya mau ngajak kamu, ayo kita bareng-bareng gedein project ini. Bukan cuma di Indonesia, tapi bisa ke dunia.
Karena project ini baru berjalan 5 bulan. Di dunia baru 6 bulan. Ya. Posisi kita adalah pionir-pionir. Orang-orang awalnya. Tekankan pada sono. Ya. Nah, ketika Anda tekan di sono teman-teman semua, orang, wih masih baru nih, gabung ah. Dan teman-teman semua, ya, mindset kita ini berikan peluang guys, ya, berikan peluang, ya, dan berikan kata ampuh guys ya. Ini kata paling ampuh nih guys, oke? Percaya sama saya, ini bagus. Ini kata paling ampuh. Percaya sama saya, ini bagus. Karena ingat teman-teman semua, orang akan ambil project ini karena trust, ya. Seperti itu. Dan berikan pilihan untuk join. Oke. Jadi kalau kamu mau join, mau langsung dari Binance-nya atau mau lewat Indodax dulu. Ya. Binance kan bisa pakai P2P ya. Kalau Indodax kan depositnya di sono habis itu pindahin ke Binance ya. Jadi ada 2 cara kan. Terus teman-teman semua ya, berikan pilihan join. Jadi kamu mau join 1 titik atau 4 titik. Ya, berikan 2 pilihan. Ya. Jadi berikan pilihan join. Jadi biar mereka pilih. Oke guys. Nah, teman-teman, setelah kalau dia nggak mau join atau join pun, lakukan yang namanya 3-way call, teman-teman ya. 3-way call itu untuk teamwork, teman-teman semua. Jadi kita bisa teamwork ya. Tujuan 3-way call ini adalah membawa kredibilitas kepada kita. Contohnya misalkan teman-teman, orang ini kurang percaya sama kita. Biasanya orang yang kurang percaya itu karena terlalu kenal sama kita atau enggak, mungkin apa gitu segala macam ya. Nah, tujuan 3-way call ini pertama untuk rekrutmen atau closing orang. Kedua itu untuk nyambut new member. Ketiga itu untuk mengarahkan new member ke dalam sistem. Ya, jadi kenalin sama upline Anda. Ingat teman-teman semua, upline atau team leader terdekat. Jangan ke V5 semua. Jangan ke V6 semua. Modar nanti berbusa teman-teman, leader V5, V6, V4-nya teman-teman ya. Bertingkat aja teman-teman ke leader terdekatnya Anda teman-teman ya. Jadi harus bertingkat, jangan langsung maunya ke atas mulu gitu ya, ke paling atas. Ya. Karena suatu saat teman-teman semua Anda akan jadi di atas-atas juga. Kalau semua orang mengarah ke Anda semua, wah ambiar teman-teman ya. Jadi bertingkat aja, oke? Nah, tugas kita teman-teman semua sebelum ibaratnya 3-way call atau telepon tim leader kita, tugas kita adalah apa? Edifikasi mentor kita. Edifikasi tim kerja kita. Ya, kita hold call-nya. Kita edifikasi, "Bro, gue mau kenalin lo, ya. Gue mau kenalin lo sama mentor gue, ya. Beliau, pakai kata beliau ya. Beliau namanya Pak Edric, jangan saya deh. Namanya Pak Ivan misal gitu ya, atau Pak Doni atau nggak siapa gitu ya. Pak Ivan contohnya, Pak Ivan. Nah, beliau adalah salah satu pengusaha terbesar di Lampung, Bro. Dan beliau yang udah bantu gua menjalankan proyek ini dan udah membantu banyak orang di masa pandemi ini, termasuk gua. Termasuk saya bilang gitu. Ya, Bro. Beliau juga sangat komitmen ya, udah bantu banget banyak timnya. Ya, jadi nanti gue mau kenalin sama lu ya bro ya, oke? Tapi biasanya beliau nih itu ngisi Zoom, terus ibaratnya beliau ini ibaratnya lagi bantu timnya biasa nih, ya. Dan banyak acara Zoom yang udah beliau pegang. Nah, nanti coba gue call dulu ya. Kalau diangkat ya udah gitu loh. Tapi kalau nggak nanti coba gue call lagi. Jual mahal upline Anda teman-teman, jual mahal tim leader Anda gitu teman-teman ya. Semakin Anda jual mahal, orang yang kita ajak semakin akan respect teman-teman ya. Nah, Anda hold dulu nih, hold call ya, hold si orangnya, lalu Anda telepon si leadernya. Ya. Kasih tahu informasinya, atau nggak sebelum Anda call, Anda boleh kasih tahu sebelum Anda mau call gitu loh. Misalkan leader Anda Pak Ivan, bentar lagi saya 3-way call ya Pak ya. Saya mau kenalin Bapak sama tim saya. Ini orangnya begini. Gitu ya. Dia tertarik tapi kendalanya di robot. Dia masih ragu sama robotnya Pak. Dia kira ini money game. Kasih tahu informasinya kepada tim leader. Terus langsung sambungkan telepon, ya. Nah, tugas kita para leader atau yang ditelepon itu gunakan langkah kedua, yaitu apa? Follow up. Ya. Follow up. Oh iya Pak, iya salam kenal ya Pak ya. Oh iya tadi saya udah dengar cerita di sini ya. Oh jadi gini Pak, ini ceritain kendalanya apa, solusinya apa gitu loh ya. Dan edifikasi balik pengundang Anda guys. Edifikasi balik pengundang Anda seperti apa? Contohnya yang undang klien kita nih mahasiswa ya. Kita edifikasi, Pak, Bapak sudah di tim yang tepat ya. Tim Pak Mike, misalkan contohnya Michael namanya. Tim Pak Michael dan Pak Michael sendiri adalah salah satu tim yang paling semangat di tim saya.
diedifikasi, ya. Jadi Bapak sudah berada di tangan yang tepat, ya. Bapak percaya saja sama Michael, gabung di tim beliau, dan kita langsung follow the system, Pak. Ikut acara Zoom terdekat. Langsung undang ke acara Zoom terdekat, ya. Nah, jadi ketika Anda sudah memberikan kekuatan kepada si pengundang itu bisa closing, ya. Pengundangnya udah berikan kekuatan kepada Anda berikan balik kekuatannya, ya. Seperti itu, guys. Ya, ini tujuannya untuk apa? Meningkatkan rasa trust dan respect, teman-teman, ya. Seperti itu. Nah, teman-teman, ini bagian penting banget nih, teman-teman. Apa yang orang pikirkan ketika kita ngajak mereka ke Zoom? Pertama, apakah ini simple? Ya, makanya gini teman-teman semua. Kenapa saya bikin Zoom umum itu singkat, jelas, padat? Ya, karena semakin kita buat simple, orang akan masuk dan aktivasi, ya. Ketika orang sudah aktivasi, baru kita masukkan detailnya. Karena teman-teman gini, jujur, bayangkan Anda semua nih 700 orang belum masuk Royal Queue. Udah dijelasin secara detail A sampai Z. Bisa 2 jam, guys. 2-3 jam, guys. Ya, itu pasti banyak yang keluar nanti di Zoom. Tok. Karena apa? Terlalu rumit gitu loh. Terlalu lama, ya. Dulu saya pernah lakukan itu, guys. Nah, di situ perkembangan bisnis saya jadi slow. Karena saya udah tahu ini robot, terus saya jelasin detail banget gitu loh, ya. Nah, akhirnya saya evaluasi, oh ternyata nggak boleh kayak gitu. Kita harus jelasin singkat, jelas, padat, habis itu udah follow up, tanya jawab gitu, ya. Terus kedua, apakah saya mampu menjalankannya? Dia mampu nggak jalanin? Susah nggak sih jalaninnya? Semakin kita bilang ini mudah, ada SOP-nya, ada caranya, ada tim kerjanya, dia akan, ada tim kerjanya, yaudah saya masuk deh, gitu loh. Dan ketiga, teman-teman semua, apa yang akan saya dapatkan? Sebenarnya cuma ada 3 ini, teman-teman, yang prospekan kita pikir tuh cuma ini, ya. Apa yang akan kita dapatkan, teman-teman, ya. Seperti itu. Jadi cuma ada 3 yang dipikirkan, teman-teman semua. Apakah ini simpel? Apakah saya mampu menjalankannya? Apa yang akan didapatkan? Dan teman-teman, tanamkan mental kita, SW, next. Some will, some won't, so what, next. Ada yang mau, ada yang enggak, ya udah, so what gitu loh, next aja, ya. Kita follow up dia maksimal 2 kali 24 jam. Kalau nggak mau, ya udah next dulu. Follow up yang lain. Habis itu follow up dia lagi nanti aja gitu loh, ya. Nah, teman-teman, mindset sukses di sini itu kayak gini. Ini bisnis saya sendiri, guys. Ya. Ini mindset yang paling benar. Nggak usah ketergantungan sama upline, nggak usah ketergantungan sama downline. Ini bisnis saya sendiri. Ketika Anda masuk ke Royal Queue, teman-teman semua, ya. Belajar sama upline beberapa hari, habis sudah mandiri, ya. Kita tentunya pengen punya tim yang mandiri semua, teman-teman, ya. Jadi semua tim kita harus berpikiran, ini bisnis saya sendiri, nggak ada upline pun nggak apa-apa. Ini toko saya sendiri, ya. Nggak ada upline, saya buka sendiri toko saya buka sendiri usaha saya gitu loh, ya. Upline itu tugasnya membantu, ingat teman-teman, tapi bukan pembantu, teman-teman, ya. Tugas kita membantu, udah dibantu segera cepat mungkin mandiri, ya. Ketika semua orang punya mindset seperti ini, teman-teman semua, wah, bisnis kita akan kencang banget. Nah, langkah ketiga yaitu edukasi, teman-teman, ya. Edukasi pertama apa? Edukasi tentang robotnya, ya. Terus edukasi tentang money manajemennya, ya. Edukasi tentang robotnya. Ini setelah masuk, ya. Setelah masuk kita harus edukasi. Nah, benar, kita harus jelasin robotnya tuh begini, ya. Nanti kalau naik, turun dikit, ambil profit. Jadi caranya gitu loh, cara kerjanya loh, ya. Nah, setelah kamu pakai robotnya, ingat, money management paling penting. Teman-teman ingat, harus duplikasi nih, teman-teman, ya. Money management 50% aja, ya. Contoh, Anda punya uang 10 juta, pakai 5 jutanya, ya. 5 jutanya simpan. Untuk apa? Untuk kalau suatu saat market kripto kan volatile tinggi. Kalau suatu saat turun 20% lebih, Anda bisa melakukan tindakan, guys, ya. Selalu edukasi ini, guys, ya. Dan edukasi tentang kripto. Nah, kripto ini ya ibaratnya emang tingkat naik turunnya tinggi, ya. Profitnya tinggi juga bisa turun tinggi. Tapi turunnya ini kita nggak bisa rugi kalau kita nggak jual manual, ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Sabar-sabar aja, gunakan money management 50%, nanti kalau turun jauh gitu, kita pakai money management-nya lagi. Main koin baru, atau nggak selamatin koin yang udah di atas, ya. Jadi kita harus edukasi, guys, ya. Orang yang paling semangat, ingat teman-teman semua, ya. Ini, ingat nih, kunci di sini.
Orang yang paling semangat adalah orang yang baru bergabung, guys. Ya, dengan segera pandu mereka 3 very simple steps ini. How to start, teman-teman. Ya, pandu mereka segera buat 25 daftar nama. Pandu mereka segera mengundang 25 daftar nama dalam 1 minggu ke acara Zoom. Pandu mereka gimana cara promosi, ya. Gimana sih cara promosinya di medsos? Anda kasih tahu nih gini-gini nih. Join nih channel Telegram, ya. Oh, terus Pak, cara daftarin orang gimana? Terus cara aktifin robot gimana? Nonton YouTube saya aja, guys. Jadi nggak repot. Nggak usah ribet jelasin satu persatu. Oh, lu harus ke sini, lu harus ke sini, lu harus ke situ. Kasih YouTube aja beres. Pak, nih nonton video YouTube ini ya, Pak ya. Nanti semua langkahnya di sono ya, Pak ya. Tolong diikuti persis. Nanti kalau belum berhasil baru telepon saya. Enak teman-teman semua kerja kayak gitu. Daripada jelasin satu-satu. Oh, gini begitu, lu ke sini, lu ke sono. Capek, guys. Cara gimana? YouTube. Cara gimana? YouTube. Cara gimana? YouTube. Paksa mereka nonton YouTube, guys, ya. Biar Anda enak, ada alat bantunya loh, guys. Udah tinggal pakai YouTube, join channel Telegram, ya. Dan ajak perkenalkan prospek pada leader atau 3-way call tadi, terus ajak ke acara Zoom terdekat, teman-teman, ya. Dan gunakan alat bantu. Ini penting. Ya, Telegram, ya kan? YouTube. Gunakan 2 ini dulu aja, teman-teman. Telegram, YouTube. Telegram, YouTube. Telegram, YouTube. Ya, teman-teman semua. Dan dipin tuh. Channel Telegramnya dipin biar muncul paling atas. Ya. Nah, teman-teman. Sekarang apa sih sebenarnya tujuan kita di bisnis ini, teman-teman semua? Apa yang mau kita korbankan? Kembali lagi, tujuannya apa? Tadi ingat, teman-teman semua. Tujuan kita adalah salah satunya mendapatkan passive income sehari 100 juta. Ya. Itu salah satu tujuan kita, guys, ya. Tujuan yang lain apa? Bantu orang ke segala macem. Ya, di belakang uang itu mau buat apa gitu loh. Beli mobil baru, beli villa baru, ya kan? Bahagiain orang tua gitu ya. Nah, ketika kita sudah ingat tujuannya, teman-teman, ingat yang pertama kita harus lakukan itu apa? Komitmen. Minimal 15 jam per minggu. Teman-teman, kita nggak minta Anda komitmen minimal kayak kerja di luar sana kok 9-5, guys. Nah, ya minimal udahlah, kerjainlah 2 jam 1 hari, 3 jam 1 hari. Yang penting apa? Konsisten. Kita udah sediakan acara Zoom-nya tiap hari jam 7:30 malam. Tolong manfaatkan. Kita nggak minta Anda kerja gila-gilaan ya 20 jam sehari gitu. No. Nah, minimal 15 jam aja 1 hari. Ya. Tapi teman-teman semua, kalau Anda mau benar-benar kencang, maksimalnya Anda yang tentukan. Kayak saya, teman-teman semua, saya kerja, bangun, ya kan? Belum sempat mania langsung tak teleponin orang, ya kan, ajak ke acara Zoom, ajak ke meeting segala macam, jelasin orang lagi. Ya teman-teman, saya pribadi, teman-teman semua, saya full time di sini, teman-teman, ya. Siang, sore, malam, gaspol. Bahkan waktu itu pernah sampai jam 2 pagi, jam 1 pagi, nggak apa-apa. Maksimalnya Anda yang tentukan. Semakin Anda mengeluarkan komitmen waktu yang lebih tinggi di sini, siap-siap, jadinya pun lebih cepat. Seperti itu, guys, ya. Tapi part time pun nggak apa-apa. Setelah kerja orang punya waktu semua sama kok. Bisa 2-3 jam 1 hari. Nah, visi 2020 teman-teman semua, ya. 2020 artinya apa, teman-teman semua? Ya. Jangan berhenti mensponsori orang sebelum mensponsori 20 orang. Ya. 20 orang, teman-teman. 20 orang ini tadi bagi-bagi ya. Karena dari 20 orang ini, teman-teman semua, pasti ada orang-orang yang bergerak. Ya, 20 orang dalam 30 hari. Dan presentasi 200 kali, guys. Presentasi 200 kali, itu Anda udah pasti V6. Ya. Saya pribadi pun, teman-teman semua, saya belum presentasi pribadi, itu nggak nyampe 200 kali. Ya. Kayak Zoom pribadi gitu, nggak nyampe 200 kali. Ya. Belum 200 kali aja udah dapat 100 juta satu hari, teman-teman. Bayangkan. Gimana kalau 200 kali? Dan teman-teman, syaratnya berikutnya apa? Go 100% all out, teman-teman, dan konsisten dan persisten sama dengan sukses. Setelah Anda komitmen 15 jam per minggu atau nggak per hari bahkan ya, terserah Anda harus konsisten. Konsisten, jangan cuma 1-2 hari habis itu udah loyo. Habis itu harus persisten, teman-teman. Ada masalah dikit, lewatin, teman-teman. Teman-teman, crypto market turun dikit udah loyo. Ya kan? Udah turun dikit udah nggak berani ngajak orang gitu kan? Nah, justru gini, teman-teman semua. Saat yang paling tepat ngajak orang itu kapan? Ketika market tuh lagi turun, teman-teman. Ya, ketika market lagi turun aja. Nanti kalau udah naik, mereka untung semua. Ya kalau turun lagi, ingat money management 50%. Selalu kita edukasi money management 50%, money management 50%. Tuh uangnya nggak bisa hilang kan, nggak bisa jadi nol kan. Jadi teman-teman, waktu yang tepat ngajak orang kapan?
Ya sebenarnya setiap saat gitu loh. Ajak aja orang, naik turun kan robotnya kerja. Ya, tapi ingat money management itu aja. Nah, teman-teman ketika Anda melakukan semua ini, teman-teman semua siap-siap mendapatkan freedom of a lifetime. Teman-teman ingat ya, memang di sini itu kita harus kerja smart, kerja keras di awal ya. Tapi nggak selamanya kok. Kalau kita menggunakan sistem, teman-teman semua ya. Ketika kita sudah menggunakan sistem ya, dan sistem yang bekerja untuk kita, teman-teman semua. Bayangkan, semua orang di bawah Anda bisa bikin Zoom sendiri, bisa follow up sendiri, teman-teman semua, ya. Terus bisa bina timnya sendiri. Coba Anda bayangkan deh, ya. Anda akan punya Avengers yang banyak sekali di bawah Anda, ya. Jadi sekali terbang itu akan terbang terus, ya. Teman-teman semua, seperti itu teman-teman. Ya, teman-teman semua, ingat di dalam sini teman-teman semua, ya ini saya kutip dari Pak Doni teman-teman ya. Floating loss hari ini, ingat teman-teman semua, floating loss hari ini adalah profit masa depan. Ya, semakin banyak floating loss-nya, berarti profitnya akan semakin tinggi di masa depan. Ya, money management artinya apa? Jangan all in. Anda punya 100 juta, jangan keluarin 100 juta, keluarin 50 juta. Ya, 50% aja. 50% itu nanti suatu saat ketika marketnya turun 20-30% atau lebih gitu ya, gunakan uang sisa 50%-nya. Oke, teman-teman semua, ini kita sesi 1 sudah selesai teman-teman semua ya. Dan kembali lagi teman-teman semua, hari ini saya minta teman-teman semua berkomitmen teman-teman semua. Tolong komitmen, jadilah profesional di bidang ini teman-teman ya. Karena Cristiano Ronaldo pendapatannya sama orang yang bermain futsal biasa aja itu beda. Ya, Cristiano Ronaldo itu benar-benar nyemplung di sepak bola, training tiap hari berapa jam gitu kan. Jadi seorang profesional main sepak bola dibayar tinggi. Ya. Sama seperti di sini teman-teman semua. Kita profesi kita networker. Ya. Ada networker, ada professional networker. Nah, para professional networker, mereka semua berkomitmen. Saya akan menjadi seorang professional networker. Ya. Jadi teman-teman semua, hari ini saya minta Anda semua berkomitmen ya untuk semua orang menjadi seorang professional networker, teman-teman. Oke, yang sudah berkomitmen hari ini teman-teman semua menjadi seorang professional networker, silakan chat di kolom chat saya, teman-teman semua ya. Dan hasilnya apa teman-teman semua? Ketika Anda memutuskan untuk menjadi seorang profesional, siap-siap income ratusan juta satu hari, bahkan miliaran satu hari teman-teman semua. Oke, teman-teman semua, kita selesaikan sesi pertama. Dan bagi Anda yang pengen masih tahu marketing plan kedua, kita lanjut lagi teman-teman. Saya akan pause dulu ya.